Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Ekspektasi merupakan akar segala sakit hati, kata William Shakespeare. Inilah yang terjadi sekarang kepada rakyat Indonesia. Menurut survei dari Carta Politika dan Parameter Politik, menempatkan Tentara Nasional Indonesia menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia, jauh di atas KPK maupun Kepolisian Republik Indonesia. Bukan tanpa alasan, TNI merupakan tameng hidup untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di beberapa daerah konflik seperti di Papua, masyarakat Papua sangat menyayangi Tentara Nasional Indonesia. Contoh saja ada Letkol Infantri Ardiansah atau Raja Aibon Kogila. Komandan Yonif para Raider 305 Kerawang ini, Raja Aibon Kogila berhasil menarik simpati rakyat Papua dengan program-program yang dia lakukan. Contoh saja Raja Aibon Kogila membuat taman bermain untuk anak-anak Papua, berusaha membangun sekolah dasar, sampai-sampai Raja Aibon Kogila tidak diperbolehkan pulang dan harus menetap di Papua. Sangat menyentuh sekali. Akan tetapi berbanding terbalik dengan Letkol Ardiansah atau Raja Aibon Kogila yang mengharumkan nama institusi Tentara Nasional Indonesia, banyak juga oknum-oknum TNI yang sangat mencoreng Tentara Nasional Indonesia yang kita sayangi. TNI yang sangat dipercaya rakyat ini terlihat makin banyak oknum-oknum yang sangat mencoreng lembaga terhormat tersebut. Setelah kemarin heboh oknum TNI Mayor Dedi Hasibuan menggeruduk Polrestabes Medan dengan membawa personil yang jumlahnya sampai puluhan orang. Ini dilatar belakangi oleh Mayor Dedi Hasibuan yang seorang TNI aktif menjadi penasehat hukum warga sipil. Terkait masalah tanah pula, Mayor Dedi harusnya tidak bisa berbuat memakai jabatannya di TNI karena dia adalah anggota TNI aktif, sehingga konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan bisa saja terjadi. Beruntung petinggi TNI cepat tanggap dan Mayor Dedi Hasibuan diperiksa oleh Pongdam Bukit Barisan. Sebelumnya tahun 2022 kita masih ingat oknum Kolonel Priyanto yang menabrak sepasang sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih bukannya menolong, sang oknum kolonel malah memerintahkan anak buahnya untuk membuang sepasang sejoli tersebut di sungai. Dan lebih miris, salah satu dari korban masih hidup saat dibuang oleh oknum tentara tersebut. Ini sangat membuat geram Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa. Bahkan Panglima TNI menginstruksikan oknum kolonel ini dihukum seumur hidup. Dan yang terbaru adalah ada oknum Pas Pampres menculik Imam Maskur di Jakarta. Imam Maskur, pemuda 25 tahun, perantauan asal Aceh ini, diculik oknum Pas Pampres dan rekannya oknum TNI yang berdinas di topografi Angkatan Darat, juga oknum yang berdinas di Kodam Iskandar Muda, serta beberapa warga sipil beredar di media sosial. Mau 2 juta apa buka mama apa? Dek, kita dempet mau 2 juta buka mama apa? Dek, kita dempet mau 2 juta buka mama apa? Abang kaipo.
Video berdurasi pendek itu sangat menyayat hati, di mana seorang imam maskur duduk di antara kursi belakang dan depan sambil punggungnya dicambuki oleh oknum tersebut. Korban imam maskur diculik oleh tersangka saat menjaga toko kosmetik di Rempoa, Tangerang Selatan. Para pelaku sempat mengaku sebagai polisi saat warga setempat akan membantu imam maskur. Akhirnya warga percaya dan imam maskur dibawa oleh para tersangka ke dalam mobil. Di tengah penculikan imam maskur, para pelaku yang diantaranya oknum Pas Pampres Raka RM sempat menelepon dan meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah ke orang tua korban. Setelah diculik, imam maskur warga asal Aceh ini ditemukan tak bernyawa di sebuah kali di wilayah Karawang. Imam maskur, pemuda ini mungkin menjadi korban oknum TNI tersebut. Kasus tersebut mencuri perhatian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Beliau mengatakan akan mengawal kasus tersebut dan mengatakan para pelaku bisa mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Motifnya para oknum TNI tersebut murni ekonomi. Mereka mencoba menculik imam maskur karena mengklaim imam maskur sebagai penjual obat ilegal, sehingga mereka menilai jika imam diculik tidak akan lapor ke polisi. Dari kejadian ini, kita sangat prihatin dan miris. TNI yang kita sayangi dan kita banggakan, masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Sampai-sampai pengacara kondang Hotman Paris mau mendampingi keluarga korban menjadi penasehat hukumnya. Rakyat, termasuk saya, sangat percaya TNI dan rakyat bisa membuat Indonesia maju. Di saat semua pejuang-pejuang TNI di perbatasan menjadi tameng hidup keutuhan NKRI, dengan segala keterbatasan mereka berjuang, sementara tempat lain para oknum-oknum TNI yang tidak bisa menjaga marwah TNI tidak berpikir perbuatan mereka akan mencoreng nama TNI yang kita semua sayangi. Kita berharap TNI tetap di hati rakyat Indonesia. Dan untuk para oknum-oknum yang ingin mencoreng nama TNI, tolonglah, kita sangat sayang TNI. Dan TNI bersama rakyat pasti membuat Indonesia menjadi lebih kuat. Sekian konten Tampol kali ini, kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.